Kita ingin memiliki sebuah kecerdasan dalam kehidupan ini untuk memiliki kecerdasan fitrah. Kecerdasan fitrah fatoronas alaiha latab dila likholkilah. Kecerdasan fitrah fa'akim wajaka lidini hanifa fitratallah. Kita itu berkehendak kuat untuk memiliki kecerdasan fitrah. Pengetahuan-pengetahuanmu, pengetahuan kulo panjenengan yang berupa wawasan dan amalan-amalan yang kita jalani. Maksud saya amalan itu ya berdunia ini, itu berada di dalam sibghatullah, di dalam celupan Allah, di dalam kecerdasan fitrah. Fitrah itu fatronas alaiha, fitrah Allah yang telah diletakkan di dalam diri manusia sehingga manusia disebut memiliki fitrah. Fitrahnya manusia itu dari fitrahnya Allah. Cerdas secara fitrah itu adalah mereka yang hidupnya didasarkan atas pijakan makrifat, didasarkan atas pijakan mengenal. Jadi bagaimana kita menjadi manusia yang memiliki sebuah kesadaran tapi begini, memang awalnya kan makrifat. Seseorang itu mustahilnya seseorang untuk memiliki kesadaran hidup dalam kesadaran spiritual atau kesadaran hakikat, bahkan untuk menuju sebuah keselamatan jika di dalam kehidupan yang dijalani itu masih melekat beberapa hal, minimal 5. Satu, kemustahilan seseorang itu akan membuka jati diri fitrah manusianya sebagai sebuah kecerdasan spiritual, sebagai sebuah perilaku keselamatan jika masih memiliki perilaku yang melekat di dalam dirinya. Yang pertama, perilaku suka mengeluh dan berkeluh kesah. Saat kehidupan kita suka mengeluh dan berkeluh kesah karena dasarnya nafsu. Nafsu itu inal insan kholaqo halua. Menungso itu dasar penciptaannya itu berkeluh kesah. Jadi kalau kita ada masalah sedikit-sedikit berkeluh kesah, sedikit-sedikit ngeluh, maka kita akan menjadi orang yang berat untuk mewujudkan sebuah kecerdasan spiritual. Kita berat akan mewujudkan sebuah perilaku kecerdasan batin kalau kita berkeluh kesah. Ya, saya ceritakan juga mengalami seperti itu. Saat kita masih berkeluh kesah, kita melihat sesuatunya berkeluh kesah, tapi kita seperti tidak memiliki solusi kehidupan. Yang benar itu sebenarnya solusi jalan keluar atau jalan ke dalam. Kalau kamu ada masalah kan kamu mencari jalan keluar toh. Kita kan bisa jalan keluar. Yang benar itu jalan keluar atau jalan ke dalam kan gitu. Ya, nanti kita ungkap di lanjutannya. Jadi kita bagaimana menghindari sebuah perilaku yang mudah sekali berkeluh kesah. Orang yang berkeluh kesah itu menjadi orang yang tidak bisa menerima keadaan. Orang yang berkeluh kesah itu tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah Allah anugerahkan, yang telah Allah berikan. Orang yang berkeluh kesah itu tidak pernah bisa menghadapi fakta dirinya, sehingga dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain dan mengatakan orang lain itu kok enak, orang lain itu kok bisa, aku kok nggak bisa. Kita selalu berkeluh kesah. Saat kita berada menjadi orang-orang yang berkeluh kesah, maka kita seperti sesuatu mendaki yang sangat sulit. Kita di dalam sebuah jalan yang terjal untuk menuju kepada titik puncak kebenaran. Itu pada saat kita menjadi manusia yang mengeluh dan berkeluh kesah. Aku yang ngomong tok, aku ngelakoni jempalian, aku diparingi loro ya cek kelaran kan gitu. Tapi aku kan mencoba nggak berkeluh kesah, berkeluh kesah di awake dhewe gitu. Aduh, ya memang gitu aja. Dan saya juga teriak-teriak karena kesakitan. Kemudian yang kedua, yang menjadikan seseorang itu akan sangat terasa sulit untuk menggapai sebuah kecerdasan spiritual, untuk berada di dalam sebuah perjalanan spiritual, itu adalah perilaku kelekatan hati kepada dunia, sehingga pikiran-pikirannya, perbuatan-perbuatannya adalah
mutlak karena perilaku kelekatan hati kepada duniawi. Kikir, pelit. Pada saat memang himmat itu pangkal kaya, tapi kikir itu adalah pangkal permusuhan. Kikir itu pangkal permusuhan, rasan-rasan. Pada saat kita memiliki watak yang kikir, kita tuh ngomong muluk-muluk tentang spiritual, ngomong tentang agama, ngomong tentang kehidupan sosial, ngomong tentang rukun guyub, tapi di diri kita itu menjadi manusia yang pelit dan kikir. Tidak mungkin diri kita akan terproses menjadi orang-orang spiritual, menjadi orang-orang yang cerdas secara batin. Kalau kebalikannya kikir itu seandainya boros, pun demikian boros juga tidak baik. Hura-hura, sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik. Sehingga kita ada istilah, kalau kita itu perilaku kita sholat, poso, zakat, perilaku bersosial itu berat, komunikasi dengan orang lain itu terasa sangat berat, sholat terasa sangat berat, poso abot enggak jamak, berarti kita mengoreksi terhadap diri kita berarti terlalu banyaknya rasa kumantil kepada duniawi. Bahasa dari guru kita berarti sadarono kurang lakoni kan gitu. Kalau kita sholat kok wabot, berarti kita tuh ada lekat di dalam diri kita tuh ada kelekatan dengan material. Apapun bentuk material itu, kehormatan. Sehingga gelem sholat nek dihormati, poso gelem poso nek entuk penghargaan. Pada saat kita berat sholat, berat ini. Nek kita itu wabot untuk beramal, sodako, kifarat, jariyah, kepedulian gak ada, berarti pitukone jek kurang banget. Kenapa ada ajaran atu zakah? Kalimat kan atu zakah, bukan fi'la zakah. Karena hal yang kita keluarkan itu supaya tidak menjadi kumantil lekat kepada material duniawi. Walaupun kita berdunia sebaik-baiknya, seprofesional mungkin, tapi kita nggak melekat kepada duniawi itu, maka untuk tidak menjadi orang kikir, menjadi orang yang pelit kikir. Saat kehidupan seseorang itu semrawut, penuh dengan gejolak, sepertinya dapat dipastikan karena kelekatan kita pada material. Kelekatan kita pada material. Jadi kikir itu penyakit yang dapat menjadi hijab untuk memiliki kesadaran spiritual. Kikir dengan hemat beda ya. Kikir dengan hemat itu berbeda. Berarti gak kikir kemudian engko kancamu mbok palaki. Aku kadang kene gak digenepi sangka ujung kene diomongne, ujung kene diomongi, kene diomong kene ucul. Wis ki peluang ki pumpung Pak Yai ngendikan, Pumpung Romo ngendikan aja pelit, kancane langsung di pikirane itu sopo sing dadi sasaranku kian gini. Kancamu sing duwe sangu akeh langsung terus mbok cedheki, mbok palak, cetil, kikir kan gitu. Awi jenenge rusak. Orang yang ngelokke orang kikir itu sebenarnya adalah baik kikir. Suka malam. Tadi di depan kan makanya ada ungkapan berkeluh kesah. Jadi wong itu gentle. Kalau kamu tuh nggak punya sangu, memang membutuhkan, kayak tuku sepatu, nggak usah nyolong, nggak usah gawe trik-trik, nggak, terus terang saja kepada seseorang. Kalau kamu punya orang tua, kepada orang tua. Kalau kamu nggak ada orang tua, memang mohon maaf nggak mampu, kamu matur kepada ustadz ini. Kalau santri, aku pengen tuku celana dalam kan gitu kan, umpamanya begitu. CD kula niku mawon kula nganti gatel. Wis nemen to CD wis diunekni gitu lho maksudnya iki. Aku ro santri CD-ne mung loro, kuwi dienggo dukun ganti ngono apa meneh. Nganti bolak-balik nek upacara wis tangane iki wis usek kanthi pangkal paha. Dicek bisa jadi dia CD-ne mung sitok kuwi. Menurut tak bolong, mesake. Ini kan contoh. Gentle saja matur.